selalu terindra, harus bagaimana ku mengungkapkannya. Oke, Mbak Okta bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Hari ini cuma sebentar, paling 15 menit. Kalau enggak ya 10 menit lah, enggak usah lama-lama. Ini sudah saya record. Oke, karena hari ini tidak materi, yaitu karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kisi-kisi. Tugas kalian juga PKK juga sudah per kelompok sudah mengumpulkan semuanya, linknya sudah saya terima semuanya, kecuali yang membuat makanan. Jadi tidak saya izinkan untuk ke sekolah karena kalau di sekolah produknya basi ya. Jadi nanti ada toleransi di situ. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan PJ kita, tapi materi fokus kita adalah pembekalan tentang kisi-kisi agar PTS kalian juga dilancarkan dan materi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Oke, untuk mengawali pada pagi hari ini terlebih dahulu kita menurut kepercayaan agama masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kalian dan PJJ-nya, kemudian TS-nya ataupun PTS-nya juga lancar. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilahkan. Oke, Mbak Dini, saya akan coba share itu ya, materi ya. Nanti coba kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan ke AIJ dulu. AIJ dulu. Oke, pada AIJ atau Administrasi Infrastruktur Jaringan, kita sudah mempelajari banyak hal ya, banyak hal. Nah, apa yang kemungkinan keluar dari soal-soal yang akan saya berikan kepada kalian? Nah, coba diperhatikan. Oke, ini PJJ-nya kemarin sudah berkaitan dengan Cisco Tracer. Kita sudah praktek Cisco Tracer ya. Sudah demokan ya Cisco Tracer ya. Coba saya sambil mengingat-ingat lagi. Nah, kelihatan Mbak Dini? Oke. Kelihatan ya? Oke. Kisi-kisinya berkaitan dengan soal administrasi infrastruktur jaringan. Yang pertama adalah pemahaman tentang pemahaman tentang WLAN, kemudian atau virtual local area network. Nah, kemudian sampai pada Cisco Packet Tracer yang kalian gunakan untuk implementasi pemahaman dari sebuah jaringan komputer. Nah, dari Cisco Tracer itu kemudian kita breakdown atau kita tarik mundur pelajaran yang sudah kita tempuh berkaitan dengan praktek. Yang pertama adalah kalian berkaitan dengan simulasi pembuatan jaringan sederhana peer-to-peer. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah seperti ini. Jadi soal seperti ini nanti akan saya munculkan di host, terutama yang tipenya host ya. Yang tipenya host. Nanti silahkan diidentifikasikan. Jadi topologinya sudah ada, topologinya itu sudah ada. Tinggal nanti silahkan kalian identifikasi setiap device-nya. Misalkan device-nya itu dibutuhkan IP address, maka kalian harus menentukan IP address-nya. Misalkan gini, kalau yang sederhananya kita mulai dari awal dulu deh, dari simulasi pembuatan jaringan sederhana. Kalau jaringan sederhana nanti adalah jaringannya seperti ini, peer-to-peer. Atau topologinya adalah dari satu device ke device lain dengan bantuan switch. Nah, dari situ nanti bagaimana PC1 dan PC2 ini saling terkoneksi. Nah, langkahnya seperti apa? Langkahnya nanti silahkan kalian pertama adalah identifikasinya dulu. Setelah diidentifikasi, kalian cukup menentukan IP address-nya. Biasanya IP address nanti ditentukan berdasarkan providernya. Kalau misalkan pakai IndiHome berarti biasanya adalah 192.168. Nanti seterusnya ada tipenya tersendiri. Nah, kemudian setelah itu maka keluar subnet masknya. Jadi ada dua ya, yaitu adalah
IP address, kemudian subnet mask. Ingat subnet mask itu memang secara otomatis di sistem, tapi karena kalian mengerjakan PTS besok manual, kalian silahkan tulis subnet mask yang sudah diberikan. Misalkan kalau misal 192.168, kemudian di belakangnya ada ekornya berapa, maka tentukan address subnet masknya. Subnet masknya selalu kalau ada nominalnya berarti 255 sekian 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 gitu ya. Kemudian mana PC2 juga berlangsung. Ingat IP address itu tidak boleh sama. Misalkan kalian masukkan 192.168.123.1, maka itu hanya untuk berlaku satu PC. Kemudian di PC lain silahkan berikan IP address yang berbeda dengan ekor yang berbeda. Nah, itu sederhananya. Jadi identifikasi terlebih dahulu. Itu keluar soal host ya. Nanti silahkan di host. Nah, kedua, soal dari administrasi infrastruktur jaringan adalah kalian menggambar topologi. Silahkan kalian masih ingat pelajaran-pelajaran tentang topologi, silahkan kalian review kembali berkaitan dengan topologi. Ada berapa topologi, nanti digambar itu apakah masuk tipe ring, tipe star, bus, atau yang lainnya. Nah, dari setiap topologi itu nanti akan ada PC-PC-nya, PC-PC atau device-nya. Silahkan gambarkan, gitu ya. Saya akan contohkan topologi yang sudah kita pelajari, yaitu topologi star ya, star. Nah, topologi star ya. Nah, kemarin kita sudah membuat ini. Nah, ini juga akan saya keluarkan juga anak-anakku semuanya berkaitan dengan terutama soal IC ya, soal IC. Tugas kalian masih sama, yaitu kalian menentukan IP address-nya. Silahkan nanti kalau masih bingung untuk bagaimana memberikan IP address, lihat video sebelumnya ya, sudah saya upload di YouTube. Kemudian kalian identifikasi dari IP address itu, kemudian keluar subnetnya. Jadi setiap PC dari sini, ini misalkan komputer ini sampai pada komputer kelima, atau di sini diidentifikasi karena dimulai dari 0, maka PC terakhir jumlahnya 5 ini adalah PC keempat. Nah, PC keempat ini atau PC kelima ini nanti identifikasi, maka berikan IP address dan subnet masknya setiap PC. Itu ya, setiap PC di sini. Nah, servernya akan secara otomatis nanti dari soal itu sendiri. Nah, tugas kalian cuma itu. Mengidentifikasi setiap PC harus ada IP address-nya dan subnetnya. Oke, setelah itu nanti akan ada perintah soal yang selanjutnya adalah uji koneksi. Nah, uji koneksi ya. Nah, uji koneksi ini diperuntukkan untuk setiap PC, misalkan PC 0. Kalau PC 0 tadi kan sudah diberi IP address. Oke, kalau sudah ada IP address, nanti terkoneksi dengan PC 3 misalkan. Bagaimana PC 0 dan PC 3 selalu terkoneksi? Perintahnya seperti apa? Nah, untuk koneksi selalu diawali dengan ping, kemudian IP tujuan. Nah, gitu ya. Nanti silahkan dipraktekkan berdasarkan soal yang dibahas. Kalian menyambungkan dari PC mana ke PC mana. Mungkin itu anak-anakku semuanya. Jangan lupa ini tetap kalian identifikasi. Nah, itu poin IC-nya dari soal kisi-kisinya. Kemudian kalau tipenya adalah pilihan Anda, maka yang saya keluarkan berkaitan dengan pertama adalah VLAN. Masih ingat VLAN ya, Virtual Local Area Network. Itu nanti berkaitan dengan materi, mungkin di soal nanti akan kalian temukan tipe-tipe soal ketika kalian kelas 1 atau kelas 10. Berkaitan misalkan pengertian dari switch itu apa, kemudian hub itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau masih bingung, di salah satu tutorial kemarin kita sudah membahas tentang AP atau access point. Contohnya hampir sama, mirip-mirip lah. Router, kemudian hub, switch, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu device penyambungan secara local area network. Nah, itu anak-anakku semuanya. Dan kedua adalah router statis. Router statis ini yang kalian pelajari ini adalah salah satu bentuk router statis. Dan kemudian router statis, kemudian router dinamis. Dari router dinamis itu kalian juga harus mengenal tentunya apa itu router, kemudian bagaimana konsep dinamis itu seperti apa, kemudian konsep statis itu seperti apa.
Gitu ya. Nah, itu yang kalian harus pelajari, terutama berkaitan dengan kisi-kisi itu. Nah, nanti yang IC sudah saya berikan ya, yang tadi berkaitan dengan topologi, kalian harus menggambar dan soalnya diperhatikan. Nah, ini adalah contoh-contoh IP address. Dan boleh kalian ya kurang lebihnya seperti inilah. Kurang lebihnya kalian harus mengidentifikasi ini. Kalian masukkan IP, subnet mask dan lain sebagainya. Mungkin itu anak-anakku semuanya di AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan ya. Oke, kisi-kisinya yang pertama tadi adalah berkaitan dengan pilihan ganda dan IC. Kalau pilihan ganda yang saya keluarkan adalah Local Area Network atau VLAN, Virtual Area Network, router dinamis, router statis. Kurang lebihnya itu. Nah, yang IC berkaitan dengan Cisco Packet Tracer yang kalian sudah pelajari, kalian lihat ketika saya mendemokan berkaitan dengan topologi itu. Ya, nah selanjutnya mungkin itu sebelum saya lanjutkan di PKK, produk kewirausahaan. Silahkan kalau Mbak Okta dan teman-teman yang lainnya ingin bertanya. Mbak Okta sudah paham? Pak Kolil, kalau misalkan Ya. itu nanti ulang alamat IP-nya Mm-mm. tuh bisa diganti-ganti nggak sih? Nggak mesti 192. Oke, boleh diganti, boleh diganti. Nanti kalau misalkan untuk alamat IP nanti boleh di browsing nggak apa-apa, cek alamat IP. Itu kalau 92 biasanya kan secara umum ya. Kalau secara umum biasanya kan apa namanya kalau provider seperti IndiHome itu mesti kepalanya itu 192 dan sekian. Nah, kalau yang jaringan yang kedua yang kita pelajari kemarin seperti ini ya. Ini kan bukan 192 ya Mbak Okta ya. Ini kan bukan 192 ya, tapi diawali dengan 10 kepalanya. Itu sama, tapi nanti providernya yang menentukan. Misalkan jaringannya yang kalian akses itu provider yang mana nanti akan diberikan akses point, IP address. Silahkan nanti, tapi dalam koridor itu ya Mbak Auta ya, Iya, Pak. sesuai dengan apa namanya IP address. Jangan diisi 1.1.1.1 karena nggak ada itu. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, kurang lebihnya sebenarnya membedakan hanya ekornya. Misalkan divisi 1 itu 192.168.1 misalkan. Kalau ini kan titik 1 ya. Kalau ini titik 1, di belakangnya misal komputer 1 dikasih 1 misalkan. Kemudian kalau komputer 2 dikasih 2 misalkan. Sampai seterusnya, sampai jumlah komputer itu sambung dengan baik, punya IP address sendiri. Nah, ingat subnet mask itu kalau di sistem secara otomatis. Kalian ketik IP address, subnet mask akan langsung menghitung 255 sekian. Tapi kalau dalam apa namanya? Kalau dalam manual kalian harus mengisi sendiri. Jumlah mana yang ada nilainya tidak kosong, maka itu adalah nilai 55 misalkan. Kalau misalkan IP address yang kalian masukkan ini adalah 192.168.1.0 berarti subnet masknya berapa Mbak Okta? 255.255.255.0. Nah, kebalikannya kalau network yang kalian masukkan atau IP address yang kalian masukkan adalah 10.0.0.0.0, maka subnet masknya adalah 255.0.0.0.0. Jadi yang ada nilainya ini diisi 255. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, good. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, penyambungannya adalah perintah ping. Ping, silahkan IP tujuannya. Nah, kalau untuk mengenali dirinya sendiri bagaimana? Pingnya harus IP yang mana? Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu, sambil diingat-ingat kembali. Nah, ini sengaja belum saya keluarkan. Tenang, ini tidak saya keluarkan karena dua jaringan yang berbeda. Kita belajar satu jaringan dulu di PTS ini. Gitu ya, Mbak Okta. Ada yang lagi Iya, Pak. pertanyaan? Bingung. Kemarin mau tanya lupa. Kemarin tanya lupa. Sekarang enggak? Enggak. Nanti paling ingat Oke. lagi nanti. Ingat lagi ya. Oke. Oke, good. Berarti sudah tidak ada pertanyaan ya? Enggak. Oke, good. Oke, saya stop sampai di sini untuk KIJ. Saya pindah di PKK ya. Kisi-kisinya Iya, Pak. bagaimana?
Oke, sudah kelihatan PKK-nya? Lagi Bentar, loading. lagi loading ya. Bentar, saya stop dulu. Saya ganti yang PKK. Nah ini, kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Mbak? Enggak? Masih loading. Oh, ini udah. Udah, oke. Oke, di sini cuma teoritis saja. Teoritis saja. Tapi yang paling penting nanti adalah soal hostnya berkaitan dengan proyek kalian. Karena kemarin kan ada yang membuat listrik paralel, ada yang buat konten masak, ada konten, terutama punya konten masak deh. Gitu ya. Nah, hari ini Yep. akan bedah satu-satu berkaitan dengan kisi-kisi apa yang kita akan keluarkan di PTS tahun 2020 ini, tahun 2021 ini. Oke, Mbak Okta dan teman yang lainnya atau anak-anak semuanya, yang pertama adalah kita sudah mempelajari sikap dan perilaku kewirausahaan. Oke, perilaku dan bagaimana itu yang kalian dapatkan ketika semester 1 kemarin. Nah, berkaitan dengan apa itu kewirausahaan, bagaimana karakternya, kemudian kreativitasnya, itu hanya teoritis nanti di pilihan ganda ya. Nah, kemudian peluang usaha, bagaimana kalian melihat peluang usaha itu seperti apa? Misalkan kalau fenomenanya sekarang, kalian apa namanya, mindsetnya bagaimana, opportunity-nya seperti apa, peluang yang harusnya bisa berjalan di masa pandemi seperti apa, kalian bisa memikirkan itu. Gunakan analisa yang baik terhadap peluang usaha. Misal kalau peluang usaha itu berkaitan dengan kita melihat segi internal dan eksternal, maka kalian juga bisa mempelajari tentang analisis SWOT kaitan dengan kekuatannya dari usaha kalian itu apa, kemudian kelemahannya apa, kemudian ada apa namanya ancamannya seperti apa, opportunity-nya seperti apa. Jadi kalian bisa menganalisis sederhana itu. Nah, bagaimana menganalisisnya, Pak? Ya kita lihat, maksudnya usaha apa yang cocok untuk yang ingin kalian bangun. Kemudian itu tujuan analisisnya adalah kalian bisa perhitungkan dengan baik dengan konsep meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Kemudian pandai-pandailah kalian memanfaatkan dua kata yaitu inovasi dan kreativitas. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya tipis. Kalau kreatif itu berkaitan dengan mengembangkan yang sesuatu yang sudah ada. Kalau yang sudah ada kalian kembangkan, misalkan apapun itu produknya. Kalau kemarin ada yang produk makanan yang anak-anak kelas 11 TKJ itu dibuat konten, ya just no problem. Sama-sama dengan konten makanan, tetapi dengan segmen yang berbeda misalkan. Karena sasaran kalian adalah sasaran anak sekolah misalkan. Kalian jualan, ketiga kemarin kalau nggak salah. Itu kecuali yang cuma kelompoknya Mbak Dini aja yang berbeda sesuai dengan jurusan kalian. Tapi nggak apa-apa. Nah, misalkan ada dua produk tersebut kalian menginovasikan, menambahkan sesuatu yang kemungkinan disukai dengan segmen kalian. Nah, itu boleh dipraktekkan. Kemudian kalau inovasi itu berkaitan dengan sesuatu yang belum pernah ada. Kalian kreatornya, penciptanya. Gitu ya, penciptanya. Oke, kayak dulu nggak ada namanya makanan seblak, itu nggak ada. Cuma dibuat apa namanya, inovatif, baru booming, dan lain sebagainya. Kalau itu makanan, dalam produk ya artificial intelligence misalkan, AI, robotik, dan sebagainya itu adalah inovasi-inovasi yang sebetulnya kita tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tetapi itu adalah inovator-inovator yang membuat terobosan dan banyak sekali. Ada, kalau kita ya familiar ya, kita pakai Gojek. Bagaimana Gojek itu merubah mindset kita, Grab juga mindset kita bahwa bisnis itu pay online pun juga bisa dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, itu peluang usaha. Kemarin Haki sudah ya. Haki kalian sudah membuat akun semuanya sudah. Mbak Okta sudah? Sudah ya? Sudah ya. Akun Haki ini juga akan saya keluarkan. Terutama proses pembuatan registrasi di hak kekayaan intelektual di kemarin daftarnya adalah di Menteri Perdagangan ya. Kalian sudah punya akunnya di situ. Tinggal nanti misalkan ada anak kelas 11 TKJ yang mungkin punya konten yang ingin dihakikan, kalian bisa untuk memulai menghakik. Salah syaratnya
syaratnya harus punya KTP. Kalau misalkan kalian lebih dari kelas 11 ada ya nggak ya? Sudah punya KTP? Belum ada ya? Syaratnya harus punya KTP dulu. Nah, nanti bisa registrasi. Itu. Setidaknya kalian punya akunnya dulu. Sudah ada, Mbak Okta sudah ada? KTP. Oh, sudah ada, nanti bisa untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual, dan itu tidak dibatasi orang-orangnya, tidak dibatasi orang-orang yang menjadi kreatornya. Kalau misalkan ada 15 ya cantumin saja 15, nah itu siapa saja, misalkan seperti itu. Sampai keluar sertifikat hak kekayaan intelektual. Nah, itu sudah, karena itu sudah itu juga akan saya keluarkan. Nanti coba lihat ya. Kemudian desain produk kemarin kalian juga sudah, kalian mendesain produknya seperti apa, yang kalian bikin seperti apa. Ini ada kalian berkaitan kemudian proses kerja pembuatan prototipe. Prototipe ini belum saya tampilkan, tetapi sudah kalian kerjakan, yaitu produk kalian. Kalau kelompoknya Mbak Okta ya sistem paralel itu, karena kemarin kalian harusnya bab keempat itu harus mendesain, tapi kenyataannya malah sudah belum didesain dulu, sudah jadi terlebih dahulu ya, sudah dikumpulkan malah datanya sudah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan soal berkaitan dengan apa namanya IC, nanti pertanyaan-pertanyaan hostnya adalah berkaitan dengan proyek kalian yang sudah kalian bikin. Yang kesulitan nanti kelompok 5 yang belum mengumpulkan sampai saat ini. Siapa-siapa saja eksekusi dengan nilai kosong di PTS nanti. Gitu ya. Oke, kurang lebihnya itu Mbak Okta. Dan anak-anakku semuanya. PJJ hari ini untuk kisi-kisi dari AIC dan PKK ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, nanti video ini saya share di YouTube. Nanti silahkan dari teman-teman semuanya atau anak-anakku semuanya untuk bisa lihat, kemudian memahami, kemudian bisa mengerjakan dengan baik di PTS besok, sehingga kalian bisa mengumpulkan dengan nilai yang baik juga. Oke, kurang lebihnya seperti itu, Mbak Okta. Terima kasih partisipasinya dan anak-anakku semuanya. Tanpa pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Okta dan anak-anak semuanya. Mas Nicholas juga tadi gabung ya? Oke, makasih ya. Iya, keluar, nggak bisa masuk, loading terus. Nggak bisa masuk. Oh, kita tadi Bapak soalnya ada maaf Pak, nggak bisa gabung. Kau pemilik hatiku. Oke, terima kasih Pak ya. Bapak izin pamit nih. Ya, Pak. Ya.